Shalom. Sekali lagi belum semangat shalom. Ada sukacita Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan, kita bersyukur tidak terasa satu minggu Tuhan sudah menyertai kita, dan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh datang kepadanya, menikmati hadiratnya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita menundukkan hati kita. Mari kita bersama di Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat hari ini memberikan kami kesempatan untuk boleh datang ke rumah-Mu. Layakan setiap kami ya Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami, ambil alih isi hati dan pikiran kami, ambil alih seluruh ruangan ini oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian kita di hadapannya. Kita mau katakan, Engkau yang menghiasi setiap kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak ada ya Tuhan selain hanya memuji dan menyembah Engkau dan memberikan kehidupan kami untuk boleh melayani. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan dalam tangan pengasih-Mu Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhirnya, Allah Roh Kudus yang berkata di atas setiap pujian penyembahan kami.
Biarlah namamu diagungkan dan ditinggikan. Demi pujian kami dari tempat ini. Setiap telinga yang mendengar merasakan damai sejahtera dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat teman-teman kami yang belum sampai di tempat ini. Engkau yang mengantarkan langkah-langkah kaki mereka, Engkau yang memberikan mereka kerinduan untuk boleh datang ke rumahmu untuk menikmati baik kudusmu di tempat ini. Terima kasih, kami memberkati juga setiap pendengar-pendengar di channel YouTube kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan juga mengalir dalam kehidupan mereka, setiap telinga yang mendengar dan setiap mata yang melihat dari tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam namamu kami siap bersorak-sorai, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Hari
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap detik kehidupan kami. Kami butuh kehadiran dalam kehidupan kami. Kami mohon ya sungguh-sungguh lagi. Masuk lebih lagi Bapa dalam kami. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku ku mengasihi.
Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku
Terima kasih Gus. Terima kasih Bapak. Kami sungguh mengucap syukur di pagi menjelang siang hari ini. Kami percaya kuat kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, memenuhi seluruh kehidupan kami. Amin. Dalam nama Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus untuk kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan begitu juga dengan melalui YouTube kami. Semua yang mendengar merasakan lawatan Roh Kudus saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, Amin. yang berbeban berat dilepaskan dalam nama Yesus. Amin. Yang terluka dibalut oleh bilur-bilur daripada Yesus Kristus. Amin. Kami percaya saat ini lawatan Roh Kudus sedang terjadi Amin. bagi semua orang yang mendengar, yang melihat YouTube kami. Dalam nama Yesus Kristus, tidak ada yang terkecuali, dilawan semuanya. Amin. Roh pertobatan terjadi Amin. dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya, kami mau memuji, mempermuliakan Tuhan di dalam pemberitaan firman ini. Bukan kami, tapi Roh Kudus bekerja. Amin. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Kami mau duduk di bawah kaki Tuhan. Ajari kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Seperti yang Roh Kudus mau atas kehidupan kami. Amin. Dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Pasti ada sukacita terus di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kita adalah umat-umat Pemenang. pemenang. Lebih daripada Pemenang. pemenang. Amin. Amin. Baik. Coba kita baca di dalam Roma. Roma 8 ayat 10. Sebelum tadi lagu kita yang haleluya ini tadi apa Tim? Lebih dalam lagi. Lebih Dalam lagi. lebih dalam lagi. Artinya kalau lebih dalam lagi itu semakin Semakin dalam. semakin dalam. Semakin dalam kita di dalam Kristus, maka airnya semakin Banyak. banyak. Sebelum ke sana coba kita ada satu ilustrasi di dalam kehidupan kita. Ini ilustrasinya tiba-tiba nongol gitu. Ini untuk pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Kalau di dalam satu rumah tangga airnya kering, berarti sumurnya Dangkal. dan Dangkal. cetek kata orang Jakarta. Dangkal. Kata orang Blok Simpuk cetek katanya. Berarti airnya sumurnya cetek Om. Ya. Betul. Pasti nggak dalam. Kalau sumurnya dalam, pasti airnya Banyak. contoh jet pump. Kalau digali kedalaman 20 sampai 50 meter ke dalam, airnya tidak habis-habis. Wow. Kalau digali di dalam kedalaman sampai 50 meter, mau kita bikin apapun airnya tetap cukup. Mau bikin pesta seperti apapun besarnya, airnya tetap cukup. Pertanyaannya sekarang, seberapa dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus? Apakah cetek? Apakah dalam?
Yang mana mau kita ikutin sekarang? Dalam apa cetek? Kalau cetek, bahaya. Kenapa? Banyak persoalan gak bisa diselesaikan. Banyak problem. Sedikit aja problem kita bisa kelimpungan menghadapinya. Karena cetek. Arti cetek sedikit. Arti sedikit ya cuma-cuma saja. Ya percaya. Coba kita baca di dalam Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Mati karena dosa. Sekali lagi. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, koma di sini berarti berhenti. Jika Kristus ada di dalam kehidupanku, berarti sumurnya dalam. Kasih Kristus tidak akan pernah habis. Kasih Kristus tidak akan pernah luntur. Kasih Kristus tidak akan habis-habis. Sampai dunia kiamat, kasih Kristus tidak akan habis-habis. Terus, maka tubuh memang mati karena dosa. Iya, karena kita bukan lagi mengandalkan hikmat manusia, tapi kasih karunia Tuhan. Itu yang membuat kita kuat. Kasih karunia Tuhan yang membuat kita kuat di dalam segala perkara. Di dalam semua persoalan yang kita hadapi, oleh karena ada kasih karunia Tuhan sempurna banyak dalam kehidupan kita, maka kita sudah mengerti mana yang baik. Ingat, kalau Kristus ada di dalam kehidupanmu, engkau tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Sekali lagi saya tegaskan, kalau Kristus ada di dalam kehidupanku dan kehidupanmu, engkau tahu mana yang baik untuk dikatakan, mana yang baik untuk dilakukan, mana yang tidak baik untuk dikatakan, dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Berarti kasih Kristus ada dalam kehidupan. Itu ciri-ciri. Jika Kristus ada dalam kehidupan. Perikop daripada firman Tuhan hari ini adalah, jika Kristus ada di hidup. Jika Kristus ada di hidupmu, tanda tanya. Kalau Kristus ada di dalam kehidupanmu, maka tubuhmu mati. Kenapa mati? Karena Kristus adalah roh. Roh beda dengan tubuh. Tubuh adalah tubuh, roh adalah roh. Tubuh, jiwa adalah dia seperangkat daripada kehidupan. Tubuh, jiwa, pikiran, kehendak. Sekali lagi, tubuh ini adalah badania yang terbuat dari tanah, yang diciptakan di Taman Eden. Tuhan menciptakan manusia dari tanah. Ini dia tubuh ini, tubuh. Tubuh, jiwa, pikiran, kehendak, kemauan di sana. Berarti ada tiga bagian dalam seluruh kehidupan kita. Tubuh yang bergerak, jiwa, pikiran, rencana, apa lagi? Keinginan, apa lagi?
kemauan kehendak itu di sana semua posisinya. Itulah jiwa. Hari ini saya mau katakan seperti ini. Maka jika Kristus ada di dalam kamu, di dalam saya, maka tubuh memang mati. Ya. Kalau Kristus ada di dalam kehidupan kita, maka keinginan daging, keinginan tubuh mati. Tidak ada. Kalau Kristus ada dalam hidupku dan saudara. Pelan-pelan ya. Agak berat ini memang. Saya juga agak berat kemarin untuk mengartikannya. Ajari aku Roh Kudusku bilang. Kalau aku nggak mengerti, nggak sampai di sini pola pikirku Tuhan. Tapi puji Tuhan. Makanya tadi Tuhan bilang, kau ingat sumur toh? Kalau sumur itu dalam berarti Kristus penuh di dalam kehidupannya. Itu hikmat daripada Tuhan. Jadi kalau ada Kristus dalam kehidupan kita, kita tahu melakukan perkatakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang perlu dikatakan, mana yang tidak perlu dikatakan. Itu hikmat daripada Tuhan. Berarti apa di sini? Kuasai jiwamu. Apa tadi jiwa? Kehendak, keinginan, kemauan. Ya. Berarti kuasai jiwamu. Matikan jiwamu. Matikan kehendak, matikan pikiran, matikan semua. Matikan semua. Sekali lagi, kalau tubuh itu kita yang berbuat. Kalau tubuh nggak bisa bikin apa-apa. Yang bisa membuat kita sering lupakan Tuhan adalah jiwa. Kalau tubuh nggak bisa bikin apa-apa. Karena tubuh ini diperintah oleh jiwa. Saya belum berbicara ke roh. Hari ini tubuh adalah yang bergerak, jiwa adalah pikiran, kehendak, kemauan, keinginan di sana. Berarti mana yang terbahaya di dalam kehidupan ini? Jiwa. Karena dari jiwa inilah, dari pikiran inilah perkataan kita kadang-kadang menyakiti hati orang. Mulai hari ini saya tegaskan, matikan jiwamu. Kalau ada Kristus dalam kehidupan. Kalau tidak mematikan jiwa, berarti Kristus tidak ada dalam kehidupanmu. Hari ini, jiwa adalah semua yang berbentuk pikiran, perkataan, perbuatan, ucapan ada di sana. Tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Sebelum sampai kepada bagian yang terakhir, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran, maka kita betul-betul dulu mengerti, paham sedalam apa kehidupan kita bersama Kristus Yesus. Hanya kita yang tahu apakah saya cetek di hadapan Tuhan, apa saya dalam di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengerti. Hanya Tuhan dan diri kita sendiri yang tahu seberapa dalam kita mengasihi Tuhan dan seberapa kita mencintai Tuhan, seberapa besar. Hanya hati kita yang tahu dan Tuhan dan Roh Kudus. Lainnya manusia tidak ada. Perkataan boleh manis,
Mari kita introspeksi diri. Apakah dalam sumurku di hadapan Tuhan? Kalau dalam sumur kita, maka kita tahu memperkatakan yang baik. Maka kita tahu membuat yang baik. Berarti kita tahu yang kurang baik tidak perlu diperkatakan. Jangan menjadi ahli-ahli Taurat. Berarti Tuhan mau hari ini kedalaman keimanan kita bersama Kristus Yesus membangun satu kehidupan yang sempurna di hadapan Tuhan. Bagaimana membangun kesempurnaan bersama Tuhan? Yang di bawah. Apa katanya? Ayat yang 10. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Maka matikanlah jiwamu, matikanlah tubuhmu, maka roh yang tadinya mati, dia akan hidup. Karena kenapa? Kalau daging dan jiwa besar, roh tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ikut Tuhan adalah apa? Pilihan. Tuhan tidak pernah menginginkan kau harus ikut aku. Kalau tidak, kau kucambuk. Seperti cerita kita kemarin. Kalau kau curi, dosa, neraka tempatmu. Kan itu ceritanya kemarin dua puasa. Kalau kau curi, neraka. Wah. Itu di sekolah minggu. Sekarang kita bukan sekolah minggu lagi. Sekarang kita adalah orang-orang dewasa yang sudah mengerti apa itu dosa, apa itu neraka. Jadi hari ini kita sebagai pengikut Kristus, jika tadi katanya di atas, jika Kristus ada di dalam kamu, maka matilah semua kedagingan, matilah semua jiwa. Sulit banget. Sulit banget. Tapi ada satu oknum yang bisa mematikan itu. Dan saya sudah alami. Sekali lagi, saya kalau belum mengalami, saya tidak akan pernah cerita melalui firman Tuhan. Tapi berhubung karena saya sudah mengalami sebagai hamba Tuhan, maka saya perkatakan ini. Hari ini supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, perbesar, perluas kapasitas Roh Kudus atas kehidupan kita, supaya kita bisa berkata-kata. Berkata-kata untuk siapa? Hanya berkata-kata kepada Tuhan, bukan berkata-kata untuk mengecilkan, mengejek orang. Bukan. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, perkatakanlah ucapan syukur atas Roh Kudus yang kau sudah dapatkan itu kepada Tuhan. Bukan untuk membuat satu masalah dengan orang lain. No, tidak. Sadarilah mulai sekarang. Kalau saya sering berbicara ABCD begini, berarti jiwamu belum bisa engkau kendalikan. Belajar. Hari ini keras, tapi harus kita dengar. Harus didengar semua umat manusia, khususnya orang yang mendengar YouTube kita. Jiwa harus dimatikan. Kalau jiwa tidak dimatikan, surga jauh daripada kehidupan.
tubuh jiwa besar, Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau tubuh jiwa dimatikan, maka Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Itu kalau Kristus ada di dalam kehidupanmu. Kristus ada di dalam kehidupanku, maka rohlah yang besar. Kebenaran firmanlah yang ada di dalam kehidupanku dan kehidupan saudara. Karena roh adalah kehidupan. Roh Kudus adalah kehidupan. Tubuh jiwa bukan kehidupan, dia dunia tempatnya. Akan dikubur, akan mati, akan busuk bersama dengan tanah. Jiwa, tubuh akan mati, dikubur oleh dunia. Roh menghidupkan. Makanya matikanlah tubuh, jiwa dalam kehidupan kita supaya roh bisa berkembang. Makanya kalau roh bisa berkembang, kedalaman Kristus Yesuslah berada di dalam kehidupan kita. Makanya tadi sungguh, kalau kita dalam bersama Kristus, maka roh kita akan semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Amin. Amin. Kita baca ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Haleluya. Jika kamu hidup menurut daging, menurut jiwa, mati. Mati apa? Hah? Mati roh. Berarti kalau mati roh tidak ada Kehidupan. Berarti Kristus tidak ada dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Haleluya. Kita lanjut. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu hidup. Wow, keren banget. Inilah yang saya alami. Inilah yang saya alami. Kalau saya bisa cerita sedikit, mungkin saudara-saudara sudah pernah dengar. Saya dibor, kalau mungkin belum mengerti, ini agak sulit untuk dimengerti. Dan sangat-sangat sulit untuk dipahami. Apanya yang dibor, Pak Tom? Pakai bor itu, pakai bor besi. Saya juga nggak tahu, tapi sakitnya amit-amit. Sama dengan dibor. 2 kali lagi saya dibor. Supaya aku bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan sepenuhnya dalam kehidupanku. Sesudah dibor itu, apakah Pak Tom? Tidak. Sesudah dibor bertahun-tahun, baru diajari oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bisa mengajari Pak Tom? Karena saya mau mematikan tubuh jiwa. Kalau tidak, Roh Kudus juga tidak bisa berbikin apa-apa. Biarpun dibor 10 kali. Kalau di dalam kehidupanku tidak mau merubah itu, maka Tuhan gak bisa bikin apa-apa. Roh Kudus tidak bisa. Berarti kalau begitu gimana Pak Tom? Yang membuat besar Roh Kudus atas kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Kita mau diajar, kita mau diperbaharui. Kalau mau berkata-kata yang sudah agak terpleset, kalau sepertinya omongan kita sudah jauh, langsung tepuk. Engkau tidak bertulang lidah. Belajar. Kalau tidak, berarti Kristus tidak ada dalam kehidupan. Kalau sudah ada, berarti kedalaman imanmu sudah bisa
dipertanggungjawabkan di kehidupan yang kekal. Bukan saya yang mempertanggungjawabkan, saudara dan saya yang mempertanggungjawabkan kehidupan kita dalam apa tidak. Baik. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tadi sudah saya katakan, kalau perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan jiwa besar atas kehidupan kita, maka kita mati. Bagaimana mematikan? Daging dan jiwa, tidak ada satu oknum manusia siapapun di bawah kolong langit ini yang bisa mematikannya. Tidak ada. Tidak akan bisa manusia satupun, keinginan, kemauan, kehendak, tidak ada yang bisa mematikannya. Tidak ada yang bisa meredamnya. Kenapa? Karena itu adalah hidup. Makanya sering manusia berkata, ini masih hidup. Betul. Kalau nggak hidup mayat. Dicubit sakit loh Pak Tok. Ya siapa bilang orang dicubit? Ya pasti sakit. Tapi di dalam sakit itu ada Kristus nggak dalam hidupmu? Sekali lagi, waktu kau dicubit, ada Kristus juga ada di dalam hidupmu. Itu yang penting. Kalau Kristus ada di dalam hidupmu, maka dagingmu dicubit, jiwamu disobek, engkau merasakan hanya satu ucapan syukur kepada Tuhan. Makanya perbesarlah kapasitas roh. Perbesarlah kapasitas roh. Supaya roh hidup, roh berkembang di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tidak ada yang bisa mematikan daging, tidak ada yang bisa melawan daging. Hanya satu yang bisa melawan daging dan jiwa. Roh. Bagaimana roh bisa melawan tubuh dan daging, Pak Tom? Perdalam hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang bisa mematikan daging dan jiwa. Tapi kalau hanya sekedar, oh ya aku sudah ke gereja, aku sudah baca firman. Lebih hebat iblis daripada kita. Lebih hebat ahli-ahli Taurat daripada kita. Mereka lebih paham. Ahli-ahli Taurat lebih paham Alkitab. Iblis lebih paham Alkitab. Jadi jangan katakan, oh ya aku sudah baca firman kok. Kau baca firman, kelakuanmu masih apa? Seperti apa? Perkataanmu udah bisa. Kristus ada dalam kehidupanmu. Coba tes. Makanya aku bilang tadi, tidak ada yang bisa menilai hubungan kita dengan Tuhan selain daripada hidup kita sendiri dengan Roh Kudus yang tahu. Tidak. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan, ingat ini, tetapi jika oleh itu siapa? Berarti ada oknum di sana. Oknum Roh Kudus yang bisa mematikan itu semua. Kembali lagi, kalau kita dekat, kalau kita mau belajar, kalau kita senantiasa dekat bergumul dengan Tuhan, maka daging pasti otomatis mati. Saya sudah alami. Saya sudah alami, saudara. Berarti saya berani katakan, bukan saya hebat, bukan. Tapi kan pertemuan, persekutuan hidupku. Aku tahu
hati dan pikiranku dan jiwa dan roh. Maaf, cengeng. Tapi itulah kemauan Roh Kudus atas kehidupan kita. Coba kita baca di dalam Galatia. Wih, habis waktunya. Galatia 5. Ayat 16. Simpel saja. Maksudku ialah, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Simpel. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh Roh, maka keinginan daging jauh. Cengeng keinginan daging. Bersungguh-sungguh keinginan daging. Sekali lagi, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh. Galatia 6 ayat 2. Keinginan daripada itu semua, kalau Roh Kudus kalau Kristus ada di dalam kehidupan kita, kalau kita dalam bersama Kristus Yesus, bersekutu dengan Roh Kudus, Galatia 6 ayat 2. Apa sudah terjadi? Galatia 6 ayat 2 berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi kehidupan jiwa tadi tidak ada di dalam Kristus Yesus. Bertolong-tolonglah, saling menolonglah, saling menopanglah. Makanya orang Kristen tidak boleh ada demo, di mana ada demo dengan makanya nggak boleh. Karena kenapa? Saling tolong menolong, saling mendoakanlah kamu, kata Rasul Paulus kepada umat di GPI, PD Taman Eden. Bukan saling memfitnah, bukan saling mencecah, tapi saling tolong menolong. Demikianlah kamu memenuhi Hukum Kristus. apa? Hukum Kristus. Hukum dunia adalah hukum perdata dan pidana. Saya paham itu, karena saya aslinya dari sana. Hukum dunia, hukum pidana dan perdata. Pidana adalah mencuri, maka dia kena pidana, pasalnya ada. Perdata administrasi, ada 2. Hukum Kristus hanya 1. Hukum dunia banyak, hukum Kristus cuma 1. Apa hukum Kristus? Di atas apa? Bukan kasih di sini. Apa itu? Apa tadi di sini? Galatia itu. Tolong-tolonglah. Bertolong-tolonganlah kamu. Halo? Ya, Masih ada? ada. Amin. Mulai hari ini bertolong-tolonganlah kita semua di dalam kasih Kristus Yesus. Jangan saling mencerca. Tidak boleh ada saling mengata-ngatai.
No, tidak boleh di sini. Di Taman Eden tidak ada saling mengata-ngatai, tidak ada. Bersatu di dalam kasih Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat siang hari ini firman-Mu boleh memperdengarkan bagi setiap kami, dan tolong kami ya Roh Kudus agar Kristus semakin besar di dalam hidup kami dan kami semakin kecil. Biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kami, memampukan setiap kami untuk boleh selalu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati beliau dalam kesehatan, dengan apa setiap janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan pelayanan di tempat ini. Hikmat mereka Tuhan yang terus memenuhi kehidupan beliau untuk terus dapat melayani-Mu Tuhan sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap kami Tuhan untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberikan. Berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha. Biarlah apapun yang dikerjakan dari tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Tuhan yang mempunyai hasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai dalam persembahan jalan kami menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Petugas dipersilakan untuk memberi. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku, Allah pembelaku, segala kuatku.
mengucap syukur Tuhan, anak-anak Tuhan dari tempat ini. Kami sudah diberkati, diingatkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hidupmu itu Tuhan hidup di dalam kami. Itu artinya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang menguasai hidup kami. Maka Tuhan Yesus, benarlah kami ini anak-anak-Mu Bapa. Kami percaya, kami buka hati kami untuk kami boleh terus diperbaharui lewat firman-Mu siang hari ini. Terima kasih Roh Kudus yang Bapa karuniakan menolong kami untuk kami mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, biar terus Kau pakai menjadi pemberita firman-Mu Tuhan. Biarlah dari Tuhan mulut bibir hamba-Mu keluar Tuhan Yesus pesan-pesan Tuhan yang akan membangun Tuhan, menegur Tuhan Yesus, membangkitkan anak-anak Tuhan, gereja-Mu, umat-Mu, dimanapun Tuhan utus hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanannya disertai tanda-tanda heran. Ada di sana Tuhan kuasa, mujizat, kelepasan Tuhan. Ada Tuhan Yesus kemenangan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hamba-Mu secara rohani jasmani Tuhan Yesus. Apapun pergumulannya Tuhan, Engkau Maha tahu. Roh Kudus menolong, menghibur, menopang, menguatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa juga keluarga, istri, anak-anak, mantu, cucu dari hamba-Mu Tuhan diberkati dalam segala aktivitas kegiatan mereka, pekerjaan Tuhan buat berhasil. Apa yang dikerjakan tangan kanan kiri mereka Bapa, karena mereka Tuhan anak-anak-Mu yang berharap beriman kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan kami ada di Indonesia. Kami berdoa Tuhan sehati. Biarlah terjadi Tuhan hari ini penuhin jiwa-jiwa Tuhan di bangsa Indonesia ini. Hujan pertobatan keselamatan terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan kami berkati Tuhan Yesus lewat doa kami untuk memimpin negara di bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Memberkati mereka Bapa. Damai sejahtera-Mu menguasai hati pikiran mereka. Amin. Ketika mereka melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan, mereka punya tujuan Tuhan untuk Tuhan Yesus menolong mensejahterakan rakyat Indonesia dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang terus memampukan mereka untuk mereka punya kekuatan Tuhan Yesus untuk visi misi itu terjadi di bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa biarlah dari pemerintahan pusat daerah kami lepaskan berkat Tuhan. Biarlah Tuhan ada Tuhan kejujuran Tuhan, keadilan Tuhan atas Tuhan pemimpin Indonesia dari pusat sampai daerah dalam nama Yesus. Tuhan kami bawa juga lewat doa ini Tuhan bangsa pilihan-Mu Israel Tuhan. Biarlah salom itu ada atas bangsa ini. Tuhan Maha tahu apa yang terjadi atas bangsa pilihan ini. Hanya kami bisa berdoa Tuhan anak-anak Tuhan dari tempat ini. Biarlah kehendak rencana Tuhan yang terjadi atas bangsa Israel dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami ada di kota Depok Tuhan. Kami bawa pemerintahan kota Depok Tuhan. Dari jabatan tertinggi sampai terendah. Roh takut Tuhan ada di hati mereka dalam nama Yesus. Biar mereka boleh Tuhan punya pemikiran, punya fokus Tuhan, mensejahterakan kota Depok, rakyat yang miskin, yang lemah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah boleh beribadah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima
tempat ini arahkan tanganmu ke sorga yang mulia. Kiranya berkat yang daripada sorga, sukacita, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.